Okay, let's talk about management sekarang. Oke, ada sedikit catatan di samping saya, Pak Budi, Ibu Cindy, dan beberapa yang sudah morning ya, jadi sudah sering ikut ya. Oke, seperti apa yang sudah saya umumkan di Instagram dan hari Minggu yang lalu, jadi hari ini kita mau bahas tentang 4 tingkat kompetensi. Ya, jadi kompetensi ini bahasa Inggrisnya kompetensis ya, kompetensis. Jadi kalau mau tahu kira-kira artinya apa, itu artinya lebih kurang ke keterampilan ya, kemampuan ya. Jadi termasuk juga di situ sikap kita terhadap suatu skills itu gimana. Oke, jadi hari ini tanggal 20 September, ini Smart Managing Talk sudah sampai ke yang ke-15. Ya, jadi yang sudah ke-15, hitung-hitung sudah 3 bulan lebih. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan terus. Terus terang aja, biasanya sampai di akhir sesi, saya ada umumkan topik di minggu depan, tanggal 27 itu apa. Namun kali ini saya tidak ada persiapan dulu. Boleh nggak saya dengarkan teman-teman kalau misalnya Anda ingin saya bahas apa ya tentang manajemen apa saja yang saya bisa ya, tolong direct message ke saya, jadi nanti saya akan mempersiapkan. Oke, jadi hari ini topiknya adalah 4 tingkat kompetensi. Memang ini agak sedikit sulit ya, karena saya belum tahu bagaimana cara attach saya punya file di Instagram. Mungkin nanti saya akan belajar lagi. Kalau ada sangat bagus ya, saya bisa tampilkan saya punya PowerPoint ya. Kalau teman-teman ada yang bisa mau ngajarin saya, silakan ya, saya terima masukannya ya. Jadi kalau kan enak ya, seperti di Zoom kan saya bisa tayangkan saya punya slide gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu sambil baca, sambil mendengarkan itu jauh lebih mantap gitu. Oke, jadi ini 4 tingkat kompetensi sini saya dapat dari sebuah buku ya, puluhan tahun lalu, mungkin ya belasan atau 20 tahun lalu. Jadi saya pikir ini sangat bagus. Setiap kali ada training, terutama di pengembangan pribadi ya, saya tetap share ke peserta saya apa itu 4 tingkat kompetensi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah pengetahuan, menambah keterampilan, keahlian, ini adalah satu teori yang sangat bagus sekali. Oke? Jadi kita ini kan self development ya, kita tidak bisa terlalu mengharapkan orang lain saja, tapi kita harus belajar. Nah, mau belajar itu banyak orang mau belajar. Namun mau belajar dari siapa? Bagaimana kita bisa menyadarkan diri bahwa ini sudah waktunya belajar? Ya. Jadi nanti di tingkat kedua itu ya adalah saat yang paling bagus, satu poin yang paling bagus di mana kita bisa tahu, oh inilah kesempatannya untuk saya belajar, atau ini adalah kondisi yang memaksa saya belajar. Coba Bapak Ibu sekarang sedikit flashback atau review. Betul nggak ya, Anda belajar sesuatu itu karena terpaksa oleh kondisi dan situasi. Ya, jadi kalau bukan terpaksa Anda nggak belajar. Nah, kadang-kadang juga sangat pahit pengalamannya. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu itu bukan berarti oh saya mau belajar terus saya sudah bisa. Ya, tentu ya, ada dia punya step-stepnya. Oke? Jadi sekarang ini sudah ada beberapa peserta sudah hadir. Saya tunggu sebentar ya, supaya nanti sudah agak banyak sekali pesertanya baru kita mulai. Saya mau sedikit bicara dulu tentang kompetensi. Kompetensi dia bukan hanya keterampilan, tapi di situ di dalam itu juga ada semacam sikap kita terhadap kompetensi itu bagaimana. Okay? Nah, misalnya kita bicara soal kepemimpinan. Nah, banyak orang yang beranggapan saya kan belum dapat jabatan nih, kenapa saya mesti belajar memimpin itu? Nah, itu berarti sikap Anda terhadap kepemimpinan itu salah. Atau Anda itu sikapnya adalah saya lebih suka jadi follower saja, jadi pengikut saja, saya tidak perlu jadi pemimpin. Lebih nyaman kalau saya jadi pengikut saja. Berarti sikap Anda itu tidak mau ya. Kalau Anda tidak mau, berarti ya Anda tidak bisa memiliki skills itu atau keterampilan itu. Oke? Jadi nanti di tanggal
29:30 saya juga ada satu training 2 hari. Di malam harinya kali ini ya kita buat ya. Itu adalah 12 most important managerial competencies. Itu jadi setelah kita belajar itu, nanti ada, kalau sekarang belum dapat jabatan nggak apa-apa, belajar dulu, nanti begitu dapat jabatan Anda sudah nggak kewalahan lagi. Jadi saya selalu ingatkan teman-teman, jangan tunggu sampai sudah mempunyai jabatan, sudah mempunyai satu kedudukan, baru sibuk belajar manajemen, sibuk belajar kepemimpinan, ya. Perusahaan itu belum jadi besar atau belum jadi mulai establish itu ya. Jangan tunggu nanti kalau sudah mendadak Anda punya perusahaan jadi besar, Anda kewalahan memanage orang yang ada, memimpin orang yang ada, terus sibuknya itu di operation terus ya. Kalau Anda sibuk di operating terus, Anda tidak pernah mau memikirkan manajemen, tidak mau memikirkan leadership ya, Anda punya perusahaan tidak bisa besar. Oke? Jadi itu yang saya mau bawakan di awal ini. Kalau ada Bapak Ibu yang belum sempat dengarkan semua, nanti di IGTV juga bisa diulangi ya. Baik, 4 kompetensi. Ini 4 tingkat kompetensi, saya mulai dari yang pertama. Jadi tingkat pertama dari 4 tingkat kompetensi ini, dia punya judul adalah, ya, judulnya adalah ketidakmampuan. Ya, ketidakmampuan berarti sesuatu kita tidak mampu ya melakukan sesuatu. Ketidakmampuan yang tidak disadari. Ketidakmampuan yang disadari artinya ketidakmampuan yang belum saya sadari. Jadi saya tidak menyadari bahwa saya mempunyai ketidakmampuan. Bapak Ibu kalau pas lagi ada pulpen dan kertas di tangan, silakan catat. Kalau enggak bisa kembali ke saya punya postingan di IG, itu ada lengkap ya. Jadi tingkat pertama itu adalah ketidakmampuan yang tidak disadari. Oke? Atau ketidakmampuan yang belum disadari. Ya, ini Pak Budi ada sedikit kasih komentar ya, nanti saya cari kesempatan untuk baca ya Pak Budi. Ya, jadi ketidakmampuan yang tidak disadari berarti sekarang ini saya tidak menyadari saya tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, biasanya di GT training ini saya cuma hanya pakai waktu 5 menit sudah selesai ini semua ya, satu paket ya. Jadi berarti kurang jelas. Nah, ini ada setengah jam atau 25 menit. Pasti cukup ya waktunya untuk Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Oke? Ketidakmampuan yang tidak disadari atau ketidakmampuan yang belum saya sadari. Berarti nggak ada contoh dong. Berarti saya nggak ada contohnya apa yang saya tidak mampu. Ya, itu adalah tingkat pertama. Ini terus terang aja ini blind sama sekali ya, sama sekali buta. Saya juga nggak tahu ketidakmampuan saya sampai di mana, saya ada seberapa banyak. Oke, fine, that's it, tingkat pertama. Nah, masuk ke tingkat yang kedua. Tingkat kedua ini adalah yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ini saya mohon Anda sudah punya pulpen dan kertas di tangan ya. Jadi ketidakmampuan, sama ya, ketidakmampuan yang disadari. Nah, kalau yang pertama tadi adalah ketidakmampuan yang tidak disadari, sekarang jadi disadari. Saya sudah menyadari bahwa saya mempunyai beberapa ketidakmampuan. Ya, jadi saya sedikit baca dia punya bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya lebih singkat, lebih enak di ini. Jadi tingkat kedua, ketidakmampuan yang sudah saya sadari. Berarti saya tahu dong sekarang. Saya belum pandai berbahasa Inggris, saya belum pandai bawa pesawat ya. Saya belum pandai bawa truk ya. Saya belum bawa ini itu. Saya belum bisa misalnya lompat dari ketinggian 500 meter misalnya. Ini semua adalah ketidakmampuan saya. Ya. Nah, jadi kalau sudah sampai tingkat kedua, ketidakmampuan yang disadari, inilah adalah kesempatan yang paling baik untuk kita belajar. Oke, ketidakmampuan yang sudah saya sadari. Nah, masuk ke tingkat ketiga, saat kita sudah belajar, ya, kan tingkat kedua sudah kita sadari kan. Nah, masuk ke tingkat ketiga itu adalah proses pembelajaran. Disitulah kita belajar sesuatu. Oke, jadi saya coba belajar bahasa Jerman misalnya ya. Saya coba belajar komputer misalnya. Saya coba buat program. Saya coba belajar Zoom meeting ya. Saya coba belajar ini. Itu di tingkat ketiga ini adalah proses pembelajaran.
Jadi cerita itu panjang sekali, Anda belajar-belajar dan sampai Anda itu jadi skillful, Anda itu sampai terampil. Nah, begitu sudah terampil, berarti Anda sudah memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu. Nah, tiga tingkat sudah kita lalui. Tingkat terakhir adalah kemampuan yang tidak disadari. Artinya apa? Kemampuan yang sudah saya miliki, saya nggak perlu menyadari lagi. Jadi keempat itu adalah kemampuan yang tidak disadari. Saya tidak perlu menyadari lagi saya mempunyai kemampuan apa. Contohnya tadi pagi jam 6.30 saya sudah nyetir, saya pergi beli sarapan. Oke? Nah, saya sudah beli sarapan, saya pulang, saya tidak perlu berpikir, loh, kapan ya saya kok bisa menyetir mobil ya? Karena sudah puluhan tahun saya nyetir mobil, sehingga saya tidak perlu ada semacam kesadaran lagi atau menyadari bahwa saya pandai bawa mobil. Itu adalah di tingkat keempat. Ya. Sekarang izinkan saya berikan sebuah contoh yang lebih sederhana, yaitu anak-anak masih kecil, mulai dari usia 0 sampai usia sekitar 2 tahun, 3 tahun, dia masih belum pandai makan sendiri. Dia masih disuapin oleh orang tua. Oke? Nah, pada usia 0 sampai 2-3 tahun itu, ya, dia banyak sekali memiliki ketidakmampuan yang tidak dia sadari. Oke? Jadi dia banyak yang tidak mampu dia lakukan, tapi dia nggak menyadari. Kenapa? Karena ada orang melakukan untuk dia gitu. Ada orang bantu dia, sehingga dia nggak perlu tahu. Suatu hari sudah mulai besar, usia 3 tahun, 4 tahun, dia lihat kakaknya, abangnya, makan kok tidak perlu disuapin ya. Kenapa dia bisa makan sendiri, kok saya masih disuapin oleh orang tua? Nah, situ dia masuk ke tingkat kedua, yaitu ketidakmampuan yang dia sadari. Oh, saya baru menyadari ya, saya tidak mampu makan sendiri. Nah, seperti naik sepeda juga ya, sama lah gitu ya, main-main di luar dan sebagainya. Jadi, begitu dia sudah menyadari bahwa dia punya tidak kemampuan, maka dia belajar makan, atau orang tuanya mengajar dia, mendidik dia makan sendiri itu seperti begini. Pegang sendok, pegang garpu, ya. Dan itu disitulah dia belajar makan sendiri, oke? Sehingga dia sudah jadi di langkah tingkat ketiga, yaitu kemampuan yang disadari. Berarti dia menyadari dia mempunyai kemampuan. Nah, sampai sekarang anak ini sudah usia 25 tahun, 30 tahun, bahkan sudah 50 tahun. Jadi waktu dia makan, tiap hari makan 3 kali, dia nggak perlu menyadari, loh, kok saya bisa makan sendiri gitu ya. Nah, jadi ini karena sudah terbiasa, sudah jadi habits, jadi dia tidak perlu menyadari lagi. Oke, that is the 4 tingkat kompetensi ya. Jadi sudah secara gambar besar saya sudah menyatakan. Nah, berikut ini sedikit saya bacakan dia punya bahasa Inggrisnya ya. Saya mesti lihat dulu di saya punya laptop. Di bahasa Inggrisnya, di conscious competence ya. Saya nggak tahu saya punya pronunciation benar nggak ya, competence ya, atau competence atau competence ya, oke. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau salah, atau minta maaf saja ya. Jadi nomor 1 itu adalah unconscious incompetence. Unconscious incompetence artinya ya ketidakmampuan yang tidak saya sadari. Baru masuk kedua adalah conscious incompetence. Saya sudah menyadari saya punya tidak kemampuan. Nah, baru yang ketiga adalah conscious competence. Jadi saya sudah menyadari saya mempunyai kompetensi tadi. Baru yang terakhir adalah unconscious competence. Saya sudah tidak perlu menyadari lagi saya mempunyai kompetensi tadi. Oke, itu tadi sudah secara gambar besar ya, 10 menit pertama sudah saya jelaskan itu tadi. Nah, berikutnya ini yang masuk ke tahap yang paling penting. Tadi di pembukaan saya mengatakan tingkat kedua itu yang paling penting. Ya, tingkat kedua itu adalah ketidakmampuan yang disadari. Ketidakmampuan yang saya sadari. Tapi bagaimana saya bisa menyadari? Ini yang jadi kunci kan? Nggak mungkin tiba-tiba saya menyadari saya nggak bisa ini, nggak bisa itu kan? Oke, karena tidak perlu kan? Tidak perlu saya memikirkan itu. Nah, jadi di tingkat kedua ini, kalau Bapak Ibu sudah memperolehnya, sudah tahu caranya, di sini saya bilang congratulations, Anda sudah bisa belajar sesuatu. Oke.
ini dari pengalaman hidup ya. Jadi ada beberapa poin yang saya mau sharing, mau share kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya tulis show up. Show up itu saya menghadiri, saya datang ke suatu tempat. Kalau misalnya diundang, ada undangan seminar, ada undangan, ada satu meeting ya, ada exhibition, ada apa gitu, atau ulang tahun teman ya, atau pesta pernikahan, show up. Jadi Anda tuh muncul di situ, Anda hadir. Kenapa kehadiran Anda itu sangat penting? Setiap kali kita hadir di suatu tempat, kita bisa dapat kesempatan untuk belajar. Kita hadir di suatu tempat, kita dapat satu kesempatan untuk mengetahui bahwa rupanya saya ini ya, saya perlu tahu ini ya, saya perlu belajar ini ya. Kalau Anda belum pernah lihat sesuatu, Anda di rumah saja, ini ya kalau stay at home ini apa boleh buat ya, atau work from home ya. Work from home pun Anda bisa belajar dari Google sekarang. Anda nggak perlu datang ke tempatnya, Anda bisa hadir di situ ya. Banyak sekali meeting, bisa pakai Zoom, ya bisa pakai WhatsApp, bisa pakai macam-macam toolsnya. Oke, jadi yang pertama tadi saya bilang show up. Kedua itu, kalau Anda ingin belajar lebih banyak lagi, saya sarankan tingkatkan Anda punya curiosity. Tingkatkan Anda punya rasa ingin tahu. Orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar sekali, ya, tingkatnya itu tinggi sekali. Dia itu sangat kreatif, ya, sangat boleh dikatakan juga sangat pintar gitu ya. Karena dikit-dikit dia ingin tahu. Oleh karena itu masuk ke ketiganya adalah dia banyak bertanya. Oke, dia banyak bertanya. Maka di situ dia membuat dia tuh ini. Begitu dia bertanya, muncul dia satu di pikirannya itu adalah ketidakmampuan yang dia sadari. Oh, ternyata begini ya. Kok saya belum mampu ya? Waktu 5 bulan, 6 bulan yang lalu, orang sudah mulai pakai Zoom, ya, sana sini udah. Saya belum tahu. Maka saya tanya, Zoom itu apa? Oh, Zoom itu bisa dibuat meeting, bisa dibuat seminar, webinar waktu itu ya. Jadi di situ saya tanya, begitu saya tanya, baru saya menyadari bahwa saya belum mempunyai kemampuan menggunakan Zoom. Padahal profesi saya itu sangat penting. Ya, saya nggak bisa offline, maka saya harus online. Jadi disitulah karena ada curiosity-nya. Orang bilang Zoom, what is Zoom? Zoom itu yang saya tahu adalah Zoom itu di kamera ya, bisa Zoom itu bisa nanti gambarnya lebih gede atau jadi gimana. Nah, jadi curiosity itu ask question, lalu listen. Selalu mendengarkan, dimanapun Anda berada, ya, dengarkan orang bicara, apapun yang dibicarakan. Di situ Anda bisa dapat, orang bilang curi mendengarkan, ya, bisa dapat 1-2 information di mana bisa menghasil atau bisa create Anda punya curiosity. Jadi heran, loh, apa yang sedang dia bicarakan? Kenapa kok saya nggak bisa ya? Kenapa di dunia ini ada semacam ini ya? Nah, lalu Anda mulai, Anda mulai seperti kita bilang face shield. Begitu orang dengar face shield, dia coba cari tahu face shield itu terbuat dari apa. Ya, dulunya itu dijual sampai 50.000 satu face shield. Sekarang ini sudah bisa, ada orang bilang 5.000 udah dapat 10.000. Nah, orang-orang seperti ini apa? Orang-orang seperti ini adalah orang yang kepingin belajar. Ya, jadi di situ dia sadar bahwa dia punya ketidakmampuan. Karena dia dengar orang bicara, dia lihat, karena dia ask question, dia bertanya, dia punya tingkat curiosity-nya itu tinggi, maka dia tuh bisa belajar lebih banyak. Satu lagi adalah self actualization. Itu kalau di Maslow punya teori itu ada mulai dari basic needs ya, esteem needs dan safety needs dan sebagainya. Di needs yang paling tinggi itu adalah dia punya ini ya, dia punya self actualization. Saya baca dulu yang dari Pak Budi ya, kalau nggak baca dia nggak enak. Curiosity itu kadang bisa bahaya, Pak. Terlalu kreatif, terlalu banyak tanya, bisa-bisa dibilang kepo. Oke, Pak Budi ini setengah bercanda ya. Jadi memang kalau kita terus bertanya terus, nggak berhenti, seperti anak-anak ya, kadang-kadang kita juga sebel ya, kok tanya terus gitu. Dan tuh ya di sini kita frekuensinya kita atur lah ya,
timingnya, ya temponya kita atur. Oke Pak Budi, terima kasih. Nah, self actualization ini apa? Saya set target. Saya mau yang paling top, ya. Saya mau capai yang paling hebat. Maka saya selalu di self actualization itu saya kasih contoh apa? Ya, jika orang lain bisa, saya juga harus bisa. Oke? Jika orang lain bisa, saya harus bisa. Nah, bagaimana menciptakan ini? Orang lain bisa, saya bisa. Nah, di situ saya lihat orang lain bisa, kenapa saya belum bisa? Maka muncullah ketidakmampuan yang disadari. Oke? Saya sangat senang sekali saya bisa sharing ini ya. Jadi supaya Bapak Ibu semua bisa mengerti. Jadi cara orang belajar itu begitu. Cara saya belajar juga begitu. Oke? Saya cara belajar dulu 20 sekian tahun lalu, topik saya itu cuma 1-2 ya. Customer service, communication. Akhirnya muncul curiosity. Kenapa kok speaker-speaker lain bisa banyak judul ya? Oh, ternyata dia belajar. Belajar dari mana? Belajar dari buku, belajar dari seminar, dan sebagainya. Oke? Nah, itu jadi bisa. Nah, itu self-actualization. Lalu ada satu istilah yang saya ciptakan, namanya istilahnya personal SWOT analysis. Personal SWOT analysis. SWOT itu adalah SWOT. Kalau Anda pernah di marketing, Anda pasti tahu ya apa itu SWOT ya, atau SWOT. SWOT itu stand for strength. S itu adalah strength, W itu adalah weakness, O itu adalah opportunity, T itu adalah threat. In bahasa Indonesianya, strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, O itu adalah opportunity atau kesempatan atau peluang, kemudian yang terakhir itu adalah threat itu ancaman. Nah, kalau nanti habis ini Bapak Ibu langsung boleh googling ya. Di situ pasti ada SWOT. Ketik SWOT dia keluar itu. Tapi SWOT ini biasa dipakai di marketing department atau di bisnis. Jadi kalau Anda berurusan dengan bisnis, setiap perusahaan perlu ada SWOT analysis. Oke? Nah, jadi personal SWOT analysis itu apa? Berarti saya sendiri juga harus mengenal saya punya strength di mana, saya punya weakness di mana, kemudian baru bisa saya cari opportunity, bisa cari kesempatan, atau kesempatan datang ke saya. Kalau saya tahu saya punya weakness, saya memperbaiki weakness saya agar saya bisa menghindari ancaman atau threat yang terakhir tadi. Oke, jadi saya menganjurkan Bapak Ibu coba perhatikan personal SWOT analysis ya. Jadi analisis Anda punya SWOT tadi. Baik. Habis ini saya ada satu slide lagi ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang betul-betul saya mengalami sendiri. Nanti saya ceritakan saya punya suka dukanya ya. Dulu waktu saya baru gabung di sebuah perusahaan internasional yaitu airlines ya, Cathay Pacific waktu itu. Jadi begini, kapan kita bisa capai di tingkat kedua itu atau menyadari ketidakmampuan? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Tingkat kedua itu adalah apa itu namanya? Ketidakmampuan yang disadari. Ya, oke. Saya sedikit cerita dulu. Waktu ini sekitar 42 tahun yang lalu, saya dipercayai oleh satu perusahaan penerbangan internasional sebagai dia punya kepala perwakilan untuk Sumatera. Nah, waktu itu Bapak Ibu mungkin tahu saya punya pendidikan formal tidak tinggi, saya punya pendidikan resminya itu tidak tinggi ya, sehingga saya itu mau melamar kerja itu memang agak sulit. Jadi waktu itu saya dapat pekerjaan ini, saya sangat bersyukur, saya diterima tanpa banyak sekali permintaan yang ijazah dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya 2-3 tahun di travel agent, saya dapat pekerjaan. Tapi saya punya saingan waktu itu, ada sebuah penerbangan internasional juga, saya nggak perlu sebut namanya. Di dalam itu kan sama-sama pegawai, tapi namanya kan kompetitor kan. Jadi mereka itu ada yang menghina saya, ada yang look down upon saya atau memandang rendah saya. Mereka itu bilang kamu itu nggak pantas jadi kepala cabang dari penerbangan itu untuk Sumatera. Waktu itu masih dalam masa percobaan 3 bulan. Waktu saya dikritik atau dihina seperti itu, tentu sangat sakit hati
Saya coba cari tahu sebetulnya di mana saya punya ketidakmampuan. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa, maka saya sudah dapat tingkat kedua, yaitu ketidakmampuan yang saya sadari. Saya dikritik, ya, saya sampai dihina, itu berarti saya tidak dipandang mampu oleh banyak pihak, terutama pihak pesaing saya. Waktu itu saingan bisnis sangat ketat sekali. Nah, di situ saya belajar, ya, sehingga saya mampu, dan perusahaan itu terima saya selama 19 tahun, dan akhirnya saya jadi partner bisnisnya itu selama 20 tahun. Nah, bayangkan aja Bapak Ibu sekalian, 39 tahun setengah itu tidak mudah, ya. Karena saya menyadari bahwa saya mempunyai ketidakmampuan, maka saya belajar. Lalu Bapak Ibu pasti pernah ditegur oleh atasan. Ini saya mau sarankan, saya juga berapa tahun ya ditegur terus ya sama atasan, ya, bahwa saya ini tidak mampu, ini tidak mampu itu. Waktu ditegur tentu nggak enak, ya, ditegur bahwa kamu nggak bisa, dan diingatin, di warning, ya, terus nggak enak. Tapi justru itulah saatnya kita ini harus menyadari bahwa kita memang tidak memiliki sesuatu kemampuan. Ya, jadi itu adalah timing yang sangat baik untuk belajar. Waktu Anda dikritik, ya, waktu Anda dibanding-bandingkan dengan orang lain, masih ingat nggak ada anak kecil itu dibandingkan sama anak tetangga. Lihat itu anak tetangga itu, kok dia bisa, kok kamu nggak bisa? Kenapa dia bisa juara 1, kamu nggak bisa? Rasanya pahit, ya. Anda dapatkan semua pesan seperti ini atau semacam masukan seperti ini. Tapi terakhir pikir-pikir betul juga, ya. Orang lain bisa, kok saya nggak bisa, ya. Nah, masuk ke mana? Masuk ke self-actualization tadi. Oke? Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, di situ. Jadi, waktu itu saya berpikir, pembicara Jakarta bisa datang ke Medan cari makan, kenapa saya tidak bisa cari makan ke Jakarta juga? Walaupun saya nggak sehebat mereka, tapi akhirnya saya dapat juga klien di Jakarta, gitu. Ya, klien di Jakarta, di Palembang, di Pekanbaru, di Padang, di Batam, di mana, Surabaya pun saya pergi. Jadi, ini adalah satu kesempatan untuk belajar yang baik. Nah, atau satu lagi dipaksa oleh situasi dan kondisi. Terus terang aja, ya, setelah kita mengalami COVID-19 ini, tidak disukai semua orang di dunia ini. Tapi percaya nggak Bapak Ibu sekalian, setuju nggak dengan saya? Bahwa karena ada COVID-19 ini, banyak orang terpaksa belajar sesuatu. Mau tidak mau dia belajar. Belajar apa? Belajar memasak. Belajar apa lagi? Ya, belajar ngepel lantai, belajar sapu. Mungkin yang kenal saya itu pasti tahu lah, ya. Nah, jadi ini adalah satu kondisi memaksa kita tuh untuk belajar, ya, supaya itu kita bisa lebih ini. Baik, ini ada satu teman baru ini yang baru ikut training saya beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa hari yang lalu. Ibu Bella, semoga saya bisa baca semua ini, ya. Pak, bagaimana jika kita dibandingkan tetapi kita tetap dipertahankan karena punya kemampuan yang disadari, yang tidak dimiliki oleh orang dibandingkan dengan kita, sehingga kita ini Oke. Ya, jadi timbal balik, ya. Kalau saya nggak salah baca arti pesan dari Ibu Bella, ya. Kalau saya dibandingkan orang lain, bahwa saya itu lebih lemah dari dia, saya punya ketidakmampuan dibanding sama dia. Tapi sebaliknya, kalau saya mempunyai kemampuan yang saya sadari dia tidak punya, itu gimana? Ya udah, biasa aja. Ya, kita nggak perlu terlalu menghiraukan itu. Ya, kalau Ibu Bella belum terlalu puas dengan jawaban saya, nanti bisa WA, ya. Ibu kan sudah ada nomor WA saya. Ya, jadi kembali ke tadi, dipaksa oleh situasi dan kondisi. Ya, kondisi ini memaksa saya itu harus begini. Situasi ini memaksa saya begini. Ya, jadi banyak juga atasan-atasan di perusahaan pada saat anggotanya berhenti, anggota yang berkompeten, ya, berhenti kerja, sehingga dia tuh kewalahan. Tadinya tuh dia nggak perlu belajar lagi pekerjaan yang di bawah itu, kan, dia sudah di managerial level. Tapi begitu anggotanya yang, ya, key personnya itu berhenti, sehingga dia harus turun lagi mempelajari semua pekerjaan yang ditangani oleh anggotanya. Ada baiknya nggak? Ada baiknya. Ya, begitu Anda sudah coba merasakan pekerjaan anggota, Anda baru bisa tahu
ternyata Anda memiliki begitu banyak ketidakmampuan. Terus terang aja, kalau saya bandingkan dengan anggota saya yang 2 orang yang namanya Mary dan Yeni, kalau saya mau tulis satu persatu, daftarnya itu panjang ya. Yang saya tidak bisa, mereka bisa. Oke, seperti mau buat gambar yang transparan, backgroundnya itu bisa langsung dipindah ke postingan dan sebagainya. Saya itu nggak bisa, mereka tuh bisa. Banyak lagi yang saya nggak bisa. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, tentang belajar ini, ya sangat luar biasa penting. Kalau setengah jam ini belum cukup, Bapak Ibu bisa baca iklan saya di IG. Saya post kemarin malam. Itu ada 4 tingkat kompetensi, itu jelas ditulis lengkap ya. Juga bisa coba cari di IG saya, di posting IG saya itu juga saya pernah tulis 4 tingkat kompetensi. Oke? Jadi untuk mengakhiri topik hari ini, Smart Managing Talk hari ini, izinkan saya ulangi sedikit atau ringkas sedikit ya. 4 tingkat kompetensi itu mulai dari tingkat pertama itu adalah ketidakmampuan yang tidak disadari. Ya, ketidakmampuan yang tidak disadari. Atau ketidakmampuan yang belum saya sadari. Berarti saya nggak tahu apa yang saya tidak mampu. Oke, lupakan itu karena tidak ada orang yang tahu. Anda sendiri pun nggak tahu karena tidak disadari kan. Oke. Tingkat kedua ini yang tadi saya bilang yang paling penting adalah ketidakmampuan yang sudah saya sadari. Berarti sekarang ini saya sudah menyadari, oh ternyata saya tidak bisa bahasa Jerman. Ternyata saya belum bisa bawa truk ya. Ternyata saya belum bisa ini, belum bisa itu. Ya, jadi ini adalah tingkat yang paling penting. Karena kita sudah menyadari suatu kemampuan yang belum kita miliki ya. Jadi apalagi kita butuhkan kemampuan itu tadi. Maka tadi saya bilang kalau dikritik ya, dihina, ditegur ya, dimarahi, nggak apa-apa. Di situ kita mulai sadar, ternyata saya belum pintar itu, saya belum mampu itu. Maka tingkat ketiga adalah kemampuan yang disadari. Nah, berarti sudah belajar dong. Ya sudah belajar, ya sudah mempunyai kemampuan. Ya, kemampuan yang disadari. Oke? Dan yang terakhir, sudah Anda praktekkan itu selama sekian tahun, ya, Anda nggak perlu lagi sadar bahwa saya punya kemampuan tentang itu. Tadi saya berikan contoh apa? Saya pergi beli sarapan, pergi pulang, sudah pulang, saya nggak perlu menyadari, loh, kapan ya saya bisa menyetir mobil ya? Kapan saya bisa menyetir mobil? Saya nggak perlu ingat lagi, kenapa? Sudah puluhan tahun saya nyetir mobil itu. Nah, jadi sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi, nanti coba lihat di postingan saya itu, di post saya itu di IG itu ada, ya. Coba cari agak ke bawah sedikit atau baca di iklannya itu juga ada. Oke, jadi semoga Anda bisa terima dengan baik. Karena ini adalah satu kesempatan yang baik ya kita belajar. Nah, tidak seperti biasanya, saya sudah mempersiapkan satu topik untuk Smart Managing Talk yang ke-16 di tanggal 27 September. Jadi kali ini saya berikan kesempatan, ibu-ibu, bapak-bapak bantu saya, coba tulis di direct message ya, ada nggak 1-2 hal tentang manajemen atau leadership ya yang Bapak Ibu ingin kita bahas sama-sama. Nanti saya akan mempersiapkan kalau saya bisa. Kalau saya nggak bisa, nah ini dia, saya belajar kan, saya cari tahu, nanti saya share ke Anda. Kalau memang sudah cari tahu pun nggak bisa, ya saya minta maaf ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah ikuti. Selamat siang dan menikmati hari Minggu Anda. Sampai jumpa.